سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu sallallahu ala nabi wa ala ummati. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita sering mendengar dari cerita ataupun tausiah yang disampaikan oleh orang mubalik, bahwasanya cerita ataupun kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dengan seekor lalat. Ini ternyata ada di dalam kitab Shahihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dari kisah ini semoga kita bisa mengambil pelajaran. Hadirin jemaah rahimakumullah, kisah ini dari cerita ada seorang yang bermimpi. Di dalam mimpinya itu ia bertemu dengan sang imam Ghazali ini. Kemudian di dalam mimpinya itu ia berdialog seorang ini, wahai sang imam, setelah aku nanti meninggal di hadapan Allah akan ditanya tentang apa? Kemudian sang Imam Ghazali ini bercerita bahwasanya ketika meninggal nanti akan ditanya tentang bekal apa yang dibawa dalam rangka menghadap Allah. Jika cerita bahwasanya Imam Ghazali menyebutkan satu persatu prestasi ibadahnya ketika di dunia. Namun di luar dugaan ternyata Allah menolak semua amal ibadahnya yang selama dikerjakan di dunia, kecuali hanya satu kebaikan, yaitu ketika Imam Al-Ghazali ini sedang menulis kitab, tiba-tiba ada seekor lalat itu hinggap di dalam tintanya, wadah tintanya. Kemudian Imam Al-Ghazali membiarkan lalat itu meminum tintanya sampai kenyang. Nah ini ternyata jika cerita semua amal yang dikerjakan
keajaiban di dunia. Dalam mimpinya bercerita begitu. Jadi minum alat hanya itu ibadah yang diterima. Dengan seperti itu maka ibadah dosa tidak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini bisa kita ambil, kita mendapatkan pesan yang kuat. Ternyata ibadah itu titik tekannya adalah pada kualitas ibadah itu, bukan kuantitasnya, tapi mengabaikan kualitas. Syukur-syukur kualitas dan kuantitasnya terjaga dengan baik. Kemudian bagaimana mensyukuri hal ini untuk menjaga kualitas daripada iman ini? Yang pertama adalah kuatkan niatnya, gantung kepada niat. Inna a'malu binniyat. Niat harus kita kuatkan. Tidak hanya sekedar lisan saja, tetapi menggunakan kesadaran hati untuk tujuan dalam rangka melakukan perbuatan. Kuatkan niat. Sholat, niat melaksanakan sholat rangka melaksanakan kewajiban kepada Allah, niat haji, niat umrah, dan niat-niat yang lain harus dikuatkan niatnya ini, ya. Karena seorang itu akan memperoleh dari apa yang diniatkan, ya. Maka barang siapa yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperolehnya. Barang siapa yang diniatkan untuk mencari dunia, maka dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang niatnya untuk memperoleh wanita, maka dia menikahinya. Maka kadang-kadang ada dalam keseharian kita ini menjadi hal-hal yang lumrah, tetapi kalau diniatkan maka itu menjadi amalan ibadah. Sesuatu yang menjadi kebiasaan biasa di dunia, tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, maka itu akan boleh pahala di akhirat. Demikian juga sebaliknya. Niatnya untuk ibadah ukhrawi, niatnya diniatkan untuk ibadah dalam bekal ke akhirat, tapi karena salah niat, maka dia tidak berpahala apa-apa. Sebagai contoh, misalnya sebagai kebiasaan kita memakai baju. Nah, memakai baju hanya hal yang lumrah, hanya biasa. Tetapi kalau diniatkan itu bisa bernilai positif, bahkan bernilai ibadah. Dengan niat bahwasanya baju menutup aurat, saya niat memakai baju agar aurat saya tertutupi. Kemudian baju bisa melindungi diri, kemudian juga baju bisa menjaga kehormatan. Bahkan di dalam tulisan di sini kadang-kadang pakai pakaian kamu yang terbaik dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan. Padahal juga boleh, misalnya tidak pakai baju, tidak pakai pakaian, hanya menutupi aurat, kan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ketika sholat sah nggak sah? Sah. Tetapi kayaknya ada kekurangan batas. Tapi kalau memakai baju yang sopan bisa bernilai ibadah. Saya sering baca tulisan di sini. Maka pakai pakaian yang bagus. Maka dalam bagus nggak mesti baru, ya kan? Syukur-syukur yang baru. Jadi yang sesuai yang kita memakai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengabaikan, ya, apalagi jam ini pakai kaos yang belakang tulisannya coblos aku, begitu ya. Kadang-kadang bisa mengganggu seperti itu, ya kan? Bahkan memakai kain sarung ini, ya kan? Kadang-kadang ya, kita tergoda dengan depan kita.
gitu, kalau tulisannya sarung Samarinda, ya kan? Hati-hati dari hal seperti itu kita jaga. Itu yang pertama adalah tergantung dari niatnya. Sebaliknya, kalau ibadah rutin yang kita laksanakan mengubah niat kita lalu tidak berpahala apa-apa nih. Orang berjamaah kita laksanakan, mau kita juga biar dibilang jadi orang yang soleh, kita zakat, mau minta disiarin, ya, disiarin, pokoknya disiarin, kalau nggak siarin, awas ya, kan gitu, ya kan? Nah, ini bisa mengubah niat. Niatnya ingin amal ini bahkan menjadi rusak ibadah itu, bahkan tidak bernilai apa-apa dan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah niat, yang kedua adalah ikhlas. Nah, ini ikhlas ini juga perkara yang perlu perjuangan, karena kita sering mendengar ikhlas itu suatu barang diibaratkan adalah semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Wah, ikhlas itu. Ya itu ya kan. Namun dengan Rasulullah dalam penjelasan seperti itu, gitu. Perlu hati-hati. Ikhlas ini ya. Gimana supaya ikhlas? Karena Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 dari ayat yang saya bacakan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama Allah, dan kerjakanlah sholat, tunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang benar. Gimana supaya ikhlas? Kemudian Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya ikhlas itu satu, tidak memberi pengaruh apa-apa kepada pelakunya ketika melakukan amal perbuatan. Tidak berpengaruh apa-apa, artinya mau dipuji ya tetap saja, tidak membuat dia sombong ataupun berbangga hati. Yang kedua, ketika dicaci tidak berpengaruh juga terhadap kesehariannya. Nah ini, ya kan? Jadi, wah, ketika dipuji, ya nggak ngaruh, mau dipuji, mau kagak, jalan terus. Mau dicaci, mau dimarahin, mau diejek, nggak ngaruh, nggak marah, nggak ngambek, nggak marah, nah, terus ngaji misalnya, ngaji betulin, ya ada yang betulin, ngaji perasaan ngaji nggak pernah bener, nah gitu kan. Kemudian kaji lagi, nah ini ya kan. Makanya jangan hilangkan sifat-sifat itu, ya, agar amal kita ya, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Yang pertama cirinya itu tidak beri ngaruh apa-apa ketika perbuatan itu, baik dipuji ataupun dicaci. Yang kedua adalah melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Nah ini kan, lancar-lancar saja, fastabiqul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan yang terus menerus, terus tidak usah diungkit-ungkit. Kalau nggak ada saya, ini repot ya kan. Kalau nggak ada aku, nah udah, kebaikan ini mengalir saja, sehingga kebaikan yang dilaksanakan itu menjadi kelaziman, atau kebiasaan. Kebiasaan itu ya udah, kebiasaan ini melakukan kebaikan, ya udah, nggak usah dibicarakan. Kadang lupa, kayak orang yang buang hajat, ya kan? Nggak usah pikirin, nggak usah dilihat keluar di warna apa, nggak usah, udah ngalir saja, ya, ngalir saja, udah, nggak usah nengok ke belakang.
ke depan saja. Itu tidak senantiasa melupakan, tidak dihukum, tidak diingini, terus tentang kebaikan. Yang ketiga adalah kalau toh berharap imbalan, itu adalah imbalannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Berharap imbalan itu adalah imbalan Allah memberikan pahala di akhirat nanti, bukan di dunia. Jadi orang melakukan itu tanpa pamrih, melakukan ibadah amal soleh itu tanpa pamrih. Jadi itulah ya, Bapak Ibu yang rahimahumullah. Jadi semua ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya begitu. Mimpinya seorang ini bertemu dengan Imam Ghazali, makanya nanti apa yang ditanya ketika sudah ada Allah Subhanahu wa taala, setelah Imam Ghazali ini menceritakan tentang prestasi ibadahnya di dunia, ternyata ditolak. Yang diterima cuma satu, yaitu ketika dia memberikan kesempatan kepada seekor lalat yang meminum tintanya. Nah, ini membiarkan sampai kenyang lalat itu. Ini kita yang perlu belajar ini. Kita punya hobi, misalnya kita punya kesenangan, kemudian tahu tiba-tiba ada orang yang ganggu kesenangan itu, mungkin bisa jadi itu marah kita. Misalnya nih, Pak Kasiman ada gak ini? Ya. Misalnya Pak Kasiman ini main bola voli, senang main bola voli. Tiba-tiba ada yang ganggu, main bola volinya, atau mengganggu kesenangannya, mengganggu hobinya, maka apa yang terjadi? Bisa jadi kita marah. Jadi satu perumpamaan itu ternyata amal yang sedikit pun yang kecil, kalau itu dilakukan dengan ikhlas, dengan niat yang benar, maka amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga amal kita, supaya bisa terhindar dari hal-hal yang menyebabkan rusaknya, bahkan pahala itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslihna ibadana fil umuri kulliha wajibna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tad'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
hidayah. Wassalamualaikum